Kata nenek, jangan keluar malam-malam sebab banyak hal buruk terjadi di tengah gelap. Tapi tentunya tidak semua orang bisa mengikuti saran nenek sebab banyak orang yang harus beraktivitas di luar rumah hingga larut malam. Seperti Tulus Hutagalung. Setiap hari dia bekerja di restoran internasional di Jalan Gereja, Pematang Siantar, Sumatera Utara hingga malam hari. Hari itu, Selasa 23 Juli 2013, sekitar pukul 11 malam, Tulus pulang kerja dengan menumpang temannya yang bersepeda motor. Di Jalan Sutomo, Tulus turun dan di sana dia menunggu abangnya yang akan datang menjemput. Tak lama kemudian, dua pria mendekatinya. Seorang di antaranya dengan gaya memelas minta uang pada Tulus. Karena kasihan, Tulus memberi pria itu uang 10.000. Si pria lalu pergi, sedangkan temannya yang lain tetap tinggal dan berdiri tidak jauh dari Tulus. Sesaat kemudian di kejauhan, tampak seorang pria bersepeda motor berboncengan dengan seorang wanita. Mereka berhenti di depan toko Atom. Si pria yang berpakaian biasa turun dari sepeda motor dan mendekati Tulus. "Saya polisi, sedang bertugas razia narkoba," demikian katanya. Tulus ragu, terlebih saat melihat penampilan pria itu yang kurang meyakinkan. Namun tiba-tiba pria yang sejak tadi berdiri di dekat Tulus membenarkan, "Ya, dia memang anggota reserse." Tulus jadi gugup. "Apa kesalahannya?" "Kami mencurigai Anda," kata si polisi lalu minta Tulus mengeluarkan seluruh isi saku celananya. Tulus yang takut menuruti dan mengeluarkan dompet dari sakunya. Si polisi mengambil dompet dan menggeledah isinya. Lumayan, ada uang 40.000. Dia segera mengambilnya. Ketika Tulus mengeluarkan HP dari saku celananya, si polisi langsung menyita benda itu sambil berkata, "HP ini akan diperiksa karena kami mencurigai Anda terlibat jaringan narkoba." Polisi itu pergi meninggalkan Tulus lalu menaiki sepeda motor bersama wanita yang berada di boncengan dan hilang di kegelapan malam. Tak lama kemudian si pria yang berdiri tidak jauh dari Tulus juga ikut pergi. Kini tinggallah Tulus orang diri di Jalan Sutomo, kebingungan dan sadar dirinya telah ditipu. Tulus melaporkan kejadian itu kepada polisi. Kerugian yang diderita Rp970.000 dan itu merupakan jumlah yang besar bagi Tulus. Polisi berhasil meringkus pelaku yang ternyata merupakan komplotan. Pria yang berdiri di dekat Tulus dan si polisi gadungan bekerja sama menggertak dan menipu Tulus. Seorang di antara pelaku bernama Nasib Hutasoid alias Ompong. Dialah pria yang berdiri di dekat Tulus dan meyakinkan Tulus bahwa pria yang mengaku polisi adalah seorang reserse. Aksi kejahatan Nasib Hutasoid alias Ompong disidangkan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Dia divonis 7 bulan penjara. 2 tahun kemudian pada Juni 2015, sekitar pukul 2 siang, Ranjal Malau bersama 2 rekannya, Tumini Siahaan dan Bobby Ambarita, sedang mengintai mangsa di Jalan Vihara, Pematang Siantar. Mereka lihat 2 anak berjalan bersama dan salah seorang tampak membawa HP, namanya Lamganda Saragi. Ranjal menyapa, "Dek, sini dulu kalian. Ada kalian lihat HP? HP kakakku hilang dicuri." Lamganda yang merasa Ranjal menuduhnya menjawab, "Nggak tahu, mana ada kami curi bang." Sambil memperhatikan HP milik Lamganda, Ranjal berkata lagi, "HP kakakku ini dek, mirip kali sama HP kakakku. Kata kakakku pencurinya mirip kalian." Tumini rekan Ranjal menimpali, "Sini dulu HP-nya biar ku periksa. Apa kodenya?" tanyanya pada Lamganda. Lamganda pun membuka kode HP. Selanjutnya Ranjal berkata, "Aku bawa dulu HP ini untuk kutunjukkan pada kakakku, apakah ini HP-nya atau bukan." Pria itu pun pergi membawa HP, meninggalkan Lamganda. Sedangkan Tumini dan Bobby tetap tinggal di tempat menunggu Ranjal kembali. 15 menit berlalu, ditunggu-tunggu Ranjal tidak kembali juga. Tumini dan Bobby beranjak dan bilang pada Lamganda, "Kami mau mencari Ranjal dulu, nanti kembali lagi ke sini." Lamganda hanya bisa tertegun, kebingungan. Mudah ditebak Ranjal tidak pernah kembali, begitupun Tumini dan Bobby. Ketiganya adalah komplotan penipu, dan HP Lamganda telah raib diambil dengan cara yang mudah sekali. Ranjal menjual HP itu seharga 450.000 dan menghabiskan uang penjualan untuk berfoya-foya dengan rekan-rekannya. Namun aksi kejahatan Ranjal CS dilaporkan pada polisi.
Mereka ditangkap dan diseret ke pengadilan. Kasus tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Pelaku divonis 1 tahun 6 bulan. 2 tahun kemudian, pada 2017, di kota yang sama, Pematang Siantar, tinggal seorang wanita asal Semarang bernama Rara Sita Stefani. Dia anak kedua dari 3 bersaudara. Pemberani, ceriwis, dan tegas, demikianlah keluarganya menggambarkan sosoknya. Dia itu sejak kecil ceriwis, tegas, taat aturan, dan ribet. Tetapi ribetnya dalam urusan disiplin. Tak jarang juga kalau sudah ada suatu masalah keluarga, dia yang lebih dahulu ingin mengetahui secara detailnya. Demikian kata kakak kandungnya. Rara lahir di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Semarang. Di sana dia tinggal dengan kakek neneknya dan sekolah di SMP Pangudi Luhur Ambarawa sebelum kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 14 Jakarta. Setamat SMA, Rara berhasil masuk Universitas Negeri dan kuliah di Fakultas Pertanian UGM Jogja. Dia juga merupakan atlet futsal kampus. Setelah menggondol gelar sarjana, Rara kembali ke Jakarta dan sempat bekerja di bagian personalia Bluebird Group sebelum melamar untuk bekerja di BNI lewat jalur ODP atau Officer Development Program. Sejak Agustus 2014, Rara ditugaskan di BNI Siantar. Penugasan di Sumatera tentunya jadi pengalaman baru bagi Rara yang asli Semarang. Memasuki 2017 terhitung sudah 3 tahun Rara bekerja di Siantar. Dia tinggal di sebuah rumah kontrakan bersama anaknya Dirga yang hampir berusia 2 tahun dan seorang pengasuh anak. Sementara itu suami Rara bekerja di sebuah perusahaan software di Jakarta dan tinggal di Bekasi. Karena pekerjaan, Rara dan suaminya memang terpaksa pisah kota. Namun hal itu hanya sementara sebab tak lama lagi kabarnya Rara akan pindah tugas ke Jakarta. Dia beserta suami dan anak mereka akan kembali berkumpul layaknya satu keluarga utuh. Sehubungan dengan pekerjaannya, saban hari Rara naik sepeda motor ke kantornya di BNI Cabang Kota Pematang Siantar. Seperti hari itu, Rabu 25 Oktober 2017, Rara berangkat ke kantor. Ketika malam tiba, usai jam kantor, Rara yang mengenakan jaket biru pulang dengan sepeda motor. Saat itu, jam menunjukkan kurang lebih pukul 8. Hal itu sebenarnya merupakan rutinitas yang biasa dilakukan Rara setiap malam. Namun kali ini ada yang berbeda. 2 pemuda berusia 20-an mengintainya. Kedua pemuda itu mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dan mengikuti Rara hingga ke jalan Diponegoro. Ketika melewati polisi tidur, Rara mengurangi kecepatan motor. Nah, saat itulah kedua pemuda mendekati Rara dan dengan cepat menarik tas sandang yang tergantung di stang sepeda motor Rara. Rara terkejut, tapi kedua pemuda sudah tancap gas menuju jalan Melanton Siregar. Rara tidak tinggal diam, dia kejar pelaku hingga ke jalan Melanton Siregar dan di jalan itu di depan Indomaret, Rara terjatuh dari sepeda motornya yang melaju kencang, terkapar di jalan raya. Sementara itu Arifin Pangaribuan dan temannya Bonardo Purba yang tengah berboncengan dengan sepeda motor melihat kejadian kejar-kejaran hingga Rara terjatuh di jalan raya. Tanpa pikir panjang, mereka mengejar Honda Vario putih. Terjadi kejar-kejaran di tengah malam ke arah jalan Narumonda bawah. Namun Honda Vario melaju begitu kencang sehingga Arifin dan Monardo kehilangan jejak. Tapi kedua pria itu tidak putus asa. Mereka terus mencari. Dan ketika mereka tiba di gang SMA Negeri 3 Jalan Pane, mereka lihat Honda Vario putih parkir dengan 2 pemuda. Mereka menghampiri dan bertanya pada 2 pemuda itu tentang kecelakaan yang baru saja terjadi. Tapi kedua pemuda bilang tidak tahu. Kami dari tadi di sini kok. Namun Arifin dan Bonardo yang curiga bersikeras agar kedua pemuda itu ikut dengan mereka ke tempat kejadian. Kedua pemuda menuruti dan mengendarai sepeda motor di depan diikuti Arifin dan temannya. Namun tak disangka, kedua pemuda itu mendadak memacu sepeda motor dengan kencang sehingga Arifin dan temannya kehilangan jejak. Sementara itu kondisi Rara terkapar di tengah jalan dengan wajah dan kepala terluka parah. Warga segera datang membantu dan memberitahu polisi. Rara dibawa ke rumah sakit Jasamen Saragih, namun malang nyawanya tidak tertolong. Rara dinyatakan meninggal dunia. Saat itu Rara mengenakan jaket biru dan pakaian seragam kantor.
Kartu pegawai BNI tergantung di lehernya, dan dari kartu itulah polisi mengetahui identitas Rara Sita Stefani dan segera menghubungi pihak BNI Siantar untuk memberitahu kabar duka itu. Hendy Kukuh Baskoro hari itu Rabu 25 Oktober 2017 tengah menjenguk temannya di rumah sakit. Sekitar pukul 8.30 malam, tiba-tiba HP-nya berdering. Di seberang sana terdengar suara seseorang yang mengaku pimpinan cabang BNI Siantar. Apakah ini benar Hendy suami Rara? Hendy membenarkan. Sang pimpinan BNI menyampaikan kabar duka cita. Rara telah meninggal dunia karena dijambret. Betapa syok Hendy. Esoknya dia langsung berangkat dengan pesawat ke Bandara Kuala Namu Medan dan melanjutkan perjalanan menuju Pematang Siantar. Hari itu juga, Kamis 26 Oktober 2017, jenazah Rara langsung diterbangkan ke Yogyakarta dan kemudian dibawa ke kampung halaman di Semarang. Puluhan karangan bunga ucapan duka cita terpasang di depan rumah duka di Dusun Tarukan, Semarang. Berita tewasnya Rara viral, diliput luas oleh media dan jadi perbincangan warga Siantar. Kabar yang beredar simpang siur, ada yang mengatakan Rara tewas setelah terseret-seret di sepanjang jalan raya saat tasnya dijambret dua pelaku. Warga geram, begal berkeliaran di mana-mana, merampas motor, merampas tas, merampas nyawa. Warga tak berdosa jadi korban sia-sia. Media menanyai Hendy perihal tragedi yang menimpa sang istri tercinta. Pria itu begitu sedih dan berkata, "Masih belum percaya, sekarang Rara sudah nggak ada. Tadi malam dapat kabar, terkejut saya. Karena sekitar pukul 7:30 malam, saya dan Rara masih komunikasi lewat WhatsApp." Kepada media, Hendy menceritakan awal pertemuannya dengan Rara. Mereka sama-sama kuliah di UGM. Hendy di Fakultas Psikologi, sedangkan Rara di Fakultas Pertanian. 6,5 tahun mereka pacaran sejak November 2008 sebelum akhirnya menikah di Ambarawa, Semarang pada April 2015. Satu hal yang bikin Hendy yakin menikahi Rara karena sikapnya yang tegas. Orang yang belum kenal bisa menganggap Rara galak, tetapi sebenarnya itu bagian dari ketegasannya, khususnya dalam hal pekerjaan, sehingga membuat kebanyakan orang jadi segan. Sebenarnya dari caranya itu, dia sangat sayang, ada kasih sayang, terutama kepada siapapun yang dia kenal. Itu yang membuat saya jatuh hati padanya. Demikian kata Hendy. Hendy juga menjelaskan, sejak kami nikah belum tinggal satu atap. Saya kerja di Jakarta, sedangkan Rara di Siantar bersama anak kami. Hampir setiap bulan, Hendy berkunjung ke Siantar untuk bertemu Rara dan anaknya. Meskipun jarak memisahkan, mereka rutin berkomunikasi lewat HP. Menurut Hendy, sebenarnya Rara sudah akan pindah tugas ke Jakarta. SK kepindahan akan turun bulan Desember 2017 mendatang. Hendy bilang kabar baik itu disampaikan Rara saat wanita itu berkunjung ke Jakarta. Rara kemudian kembali ke Siantar pada 10 Oktober. Dan itulah terakhir kalinya Hendy bertemu langsung dengan sang istri. Hendy mengaku tidak memiliki firasat apapun sang istri Rara akan pergi selamanya meninggalkan dirinya dan anak mereka Dirga. Hanya saja menurut Hendy, satu hari sebelum tragedi Rara mengirimkan foto tentang zodiak Leo kepada sang suami. Dan Leo merupakan zodiak Rara. Ya, saya nggak tahu apakah ini pertanda atau bukan. Kalau mimpi nggak ada sama sekali, ya biasa-biasa saja. Istri saya ini orangnya punya prinsip. Makanya dia kejar itu jambret karena dia tahu dia nggak salah. Demikian kata Hendy. Viralnya tragedi yang menimpa Rara menimbulkan reaksi keras dari netizen yang menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya dan juga menuntut polisi bertanggung jawab atas Rara yang telah jadi korban begal. Salah satu tokoh masyarakat Pematang Siantar, Natsir Armaya Siregar, mengkritik kinerja Reskrim Polres Siantar. Jangan ada laporan dulu baru ke lapangan. Mereka harus intens ke lapangan, baik itu pagi, siang, malam. Karangan bunga buat Rara ditempatkan di beberapa lokasi strategis, sekaligus jadi bentuk protes terhadap maraknya aksi kriminal di Siantar. Dan kejadian pembegalan Rara tentu saja segera mendapat perhatian serius dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang langsung memburu pelaku. Apa yang dilakukan Nasib alias Ompong dan Ranjal setelah aksi penjambretan Rara? Mereka memeriksa tas Rara yang berisi uang sebesar 250.000, KTP, kartu ATM BNI, kartu kredit BNI, dan HP merek Samsung Galaxy J5 Pro.
Nasib alias Ompong lalu mendatangi kenalannya Sumanto Sinaga alias Kriwil di kawasan Sukadame, Siantar. Dia tawarkan HP Samsung milik Rara kepada Kriwil. 1,6 juta, katanya. Kriwil pun membelinya. Tapi anehnya, Kriwil jadi tidak tenang. HP itu bikin dia merinding. Setiap kali memegang dan melihat HP tersebut, Kriwil merasa ada kelebat bayangan muncul. Karena terus-menerus merinding, Kriwil pun menghubungi Ompong dan membatalkan transaksi, lalu mengembalikan HP tersebut kepada Ompong. Tak masalah, pikir Ompong. Pada Kamis 26 Oktober, sehari setelah kejadian, si Ompong bertemu kenalannya Edi Suyono alias Boboho di Siantar Square dan menawarkan HP Samsung milik Rara. Boboho membelinya dengan harga murah 1,3 juta karena HP itu tidak dilengkapi charger dan kotak. Sementara itu, polisi telah mendapatkan informasi tentang pelaku penjambretan Rara. Tak butuh waktu lama, tepatnya 2 hari setelah kejadian pada 27 Oktober, Nasib Hutasoid alias Ompong berhasil diringkus di Jalan Vihara, Pematang, Siantar. Si Ompong mencoba melarikan diri dan polisi menembak kedua kakinya. Saat dites urin, si Ompong positif narkoba. Pemuda itu mengaku awal karirnya di dunia kriminal sebagai penada HP dan sepeda motor curian. Sudah 3 kali dirinya terlibat kasus kriminal. Lalu setelah berkenalan dengan Ranjal, si penjahat kambuhan yang sudah bolak-balik keluar masuk penjara, Ompong mengembangkan karir kriminalnya jadi penjambret. Dengan korban saya misal melakukan itu. Untuk para penjambret lah. Untuk para penjambret juga dari kota Siantar ini janganlah sempat merasakan kayak yang kurasakan. Oke. Misal bilang. Misal. Oke. Ompong mengatakan saat kejadian penjambretan Rara, dirinya bertugas sebagai pengendara sepeda motor, sedangkan Ranjal yang melakukan penjambretan tas. Menurut Ompong, Ranjal melarikan diri ke kota Medan. Polisi pun langsung memburu pemuda itu dan pada 29 Oktober, 4 hari setelah tewasnya Rara, mereka berhasil mendeteksi persembunyian Ranjal di Jalan Pantai Halim, Desa Marindal, Deli Serdang. Begitu hendak ditangkap, Ranjal malah berusaha kabur dan melakukan perlawanan dengan pisau hingga melukai polisi. Polisi memberi peringatan, namun Ranjal tidak menggubris hingga kemudian polisi melepas tembakan dan Ranjal si berandal pun tewas. Jika Ranjal terbebas dari penjara dunia, maka sebaliknya Nasib Hutasoid alias Ompong harus mempertanggungjawabkan kejahatannya di pengadilan dunia. Persidangan pun digelar di Pengadilan Negeri Pematang, Siantar. Pertanyaannya sekarang, apakah Nasib Hutasoid alias Ompong akan dihukum berat atas kematian Rara? Jawabannya, tidak, karena bukan Nasib yang menyebabkan kematian Rara. Rara tewas akibat menabrak sepeda motor lainnya saat tengah mengejar pelaku yang menjambret tasnya. Nasib Hutasoid alias Ompong hanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian seperti diatur dalam pasal 363 ayat 1 KUHP. Majelis hakim pun menjatuhkan vonis 7 tahun penjara padanya sesuai dengan tuntutan JPU. Sedangkan si penada HP Edi Suyono alias Boboho divonis 2 tahun penjara. Dan demikianlah kasus ini pun selesai, meninggalkan kesedihan di pihak keluarga korban. Kami sudah ikhlaskan kepergian Rara. Itu sudah jadi jalannya. Kami sudah memaafkan pelaku. Memang menyesalkan, tetapi ya sudahlah. Jika adik saya sudah berpulang, itu sudah jadi garis perjalanan ini. Kami pasrah. Demikian kata kakak Rara. Kepada media, Hendy, suami Rara berkata, masa pacaran kami 6,5 tahun ternyata lebih lama dari pernikahan kami yang baru berlangsung 2 tahun. Bagaimana menurut kalian? Apakah vonis si Nasib alias Ompong terlalu ringan atau sudah sesuai sebab dirinya tidak terbukti menjadi penyebab langsung tewasnya Rara? Share pendapat kalian di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.